Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Angkatan 10, akan memaparkan terkait analisis isu kontemporer dalam Astacita poin keempat, yaitu pembangunan SDM. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Sari. Dalam pemaparan kali ini, saya bertindak sebagai moderator. Tim ini beranggotakan Trisna Yuda Laksana, Agung Ahmad Firdaus, Alif Herdiansyah, saya sendiri, Adinda Mutiara Sari, dan Yanda Indriani. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Alif Herdiansyah. Latar belakang pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa, karena kualitas manusia menunjukkan kemampuan negara dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara resmi, Astacita keempat menekankan pentingnya memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Fokus pada pembangunan SDM menjadi sangat penting karena Indonesia sedang diarahkan menuju visi Indonesia Emas 2045, sehingga dibutuhkan generasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan global, kemajuan teknologi, kebutuhan pasar kerja, dan transformasi sosial ekonomi. Dari sisi kondisi pembangunan manusia, Indonesia menunjukkan kemajuan tetapi masih menghadapi pekerjaan besar. Badan Pusat Statistik mencatat indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,90, naik daripada 75,02 pada 2024. Pada sektor kesehatan, tantangan kualitas SDM juga terlihat dari masalah gizi anak. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Dari sisi ketenaga kerjaan, kualitas SDM juga harus dihubungkan dengan kemampuan memasuki dunia kerja. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 sebesar 4,85%. Sementara rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta. Pembangunan SDM juga menjadi semakin mendesak karena Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi pada 2030 sampai 2040. Oleh karena itu, pembangunan SDM sesuai Astacita keempat harus dipahami sebagai upaya terpadu yang menghubungkan pendidikan, kesehatan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan karakter, perluasan kesempatan kerja, serta inklusivitas sosial. Melalui pembangunan SDM yang berkualitas, Indonesia diharapkan mampu menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, terampil, berakhlak, dan siap membawa bangsa menuju kemajuan yang berkelanjutan. Baik, setelah pemaparan latar belakang tadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 analisis isu terpilih yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Isu yang pertama yaitu masih kuatnya pengaruh kedekatan ataupun nepotisme dibandingkan data kompetensi serta data kinerja. Yang kedua adalah transformasi SDM nasional menghadapi tantangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Isu ketiga adalah meningkatnya risiko kejahatan kepada tenaga migran Indonesia. Analisis yang keempat yaitu minimnya kesiapan SDM pekerja migran Indonesia dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Isu yang terakhir yang kami pilih ialah transformasi mengenai manajemen SDM imigrasi dan optimalisasi layanan mobilitas bisnis dalam tingkat penegakan hukum berbasis resiko. Selanjutnya, untuk memilih serta memilah analisis isu terpilih ke dalam 3 isu teratas, kami menggunakan analisis APKL, di mana berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 3 isu utama yang akan kami pilih menjadi analisis isu selanjutnya, sebagaimana gambar di atas. Selanjutnya, setelah mendapatkan 3 isu terpilih tadi, kami akan menganalisis lebih lanjut ke dalam analisis USG, di mana analisis USG ini
berkaitan dengan aspek urgency, seriousness, dan juga growth, di mana berdasarkan analisis isu yang terdapat pada gambar di atas, kami sudah mendapatkan analisis isu terpilih, yaitu mengenai minimnya kesiapan SDM pekerja migran Indonesia dalam menghadapi peluang dan tantangan mobilitas global yang menduduki peringkat pertama pada analisis USG. Analisis SWOT. Seperti kita lihat pada tabel, kita memiliki kategori internal eksternal, baik itu dari kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan ancaman. Di kekuatan kita bisa lihat bersama bonus demografi, suplai tenaga kerja, usia produktif melimpah. Adaptasi, teknologi yang cepat di kalangan Gen Z dan milenial, serta etos kerja dan adaptabilitas, fleksibilitas tinggi dalam lingkungan baru. Lalu di kelemahan kita bisa lihat ada language barrier, skor kemahiran bahasa asing dan bahasa Inggris masih sangat rendah, edukasi mismatch, lulusan sekolah tidak sesuai kebutuhan industri, soft skill, kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kepemimpinan. Lalu di kesempatan, ada remote work, peluang kerja lintas negara tanpa imigrasi fisik. Kerjasama G20 ASEAN memberikan kemudahan mobilitas tenaga kerja profesional, lalu global talent shortage, kebutuhan tinggi dunia pada sektor IT dan kesehatan. Di kolom ancaman kita lihat kompetitor regional India dan Filipina serta Vietnam lebih siap secara bahasa. Lalu otomatisasi atau AI pekerjaan rutin beresiko digantikan mesin. Lalu kita lihat ada brain drain, talenta terbaik pindah permanen ke luar negeri. Berikut dari analisis SWOT dari isu yang kami miliki. Analisis Fishbone ini menunjukkan bahwa minimnya kesiapan SDM PMI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Dari sisi pendidikan dan pelatihan, kurikulum belum relevan dan minim praktik industri. Dari sains dan teknologi, literasi digital masih rendah dan belum merata. Dari kompetensi individu, kemampuan bahasa asing dan kesiapan mental masih terbatas. Faktor lingkungan juga berperan melalui akses yang belum merata. Sementara dari kesehatan dan kesejahteraan, masih terdapat masalah dasar seperti stunting dan jaminan kesehatan. Terakhir, dari sisi kebijakan, perlindungan hukum dan biaya penempatan masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling berkaitan dan menyebabkan rendahnya kesiapan PMI dalam menghadapi mobilitas global. Tabel alternatif penyelesaian isu. Isu yang kita miliki, minimnya kesiapan SDM pekerja migran Indonesia dalam menghadapi peluang dan tantangan mobilitas global. Penyebabnya disebabkan kurangnya pemahaman, kemampuan komunikasi saat melakukan wawancara paspor, serta minimnya pendidikan dan pelatihan. Tabel alternatif penyelesaian isu. Kita lihat bersama, kita memiliki 5 penyelesaian isu. Yang pertama, penguatan pembekalan prakeberangkatan CPMI. Tahapannya, pertama melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi CPMI, pelaksanaan pelatihan, baik dari bahasa, job desk, dan budaya kerja di negara tujuan. Lalu evaluasi kesiapan sebelum pengajuan paspor. Hasil yang diharapkan, CPMI memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pekerjaan, bahasa, dan kondisi negara tujuan. Pihak yang terkait di sini ada Kementerian Tenaga Kerjaan, BP2MI, P3MI. Yang kedua ada penyusunan media edukasi terpadu CPMI dengan tahapan identifikasi kebutuhan kompetensi CPMI, lalu pelaksanaan pelatihan seperti pada poin pertama, lalu evaluasi kesiapan sebelum pengajuan paspor, yang diharapkan meningkatnya pengetahuan CPMI sebelum masuk proses administrasi keimigrasian. Yang dilibatkan di sini ada Direktorat Jenderal Imigrasi, BP2MI, dan media. Yang ketiga, ada sinergi antar instansi dalam validasi kesiapan CPMI. Koordinasi antar instansi terkait, penetapan standar minimal kesiapan CPMI, implementasi sebelum proses permohonan paspor, terbentuk standar kesiapan CPMI yang lebih baik dan terstruktur dan terintegrasi. Para pihaknya ada Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Imigrasi, BP2MI, dan media. Kesimpulan pada pemaparan kali ini adalah minimnya kesiapan SDM pekerja migran Indonesia menjadi isu krusial di tengah meningkatnya mobilitas global yang ditandai oleh kesenjangan kompetensi, kemampuan bahasa, serta kesiapan kerja yang berdampak pada rendahnya daya saing serta tingginya risiko eksploitasi. Padahal Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi dan tingginya kebutuhan tenaga kerja global guna mewujudkan SDM PMI
yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan terlindungi secara optimal di tingkat internasional. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.